Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah memilih orang-orang sederhana. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikanlah dan renungkanlah kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Betapa kuatnya kebangkitan Yesus diwartakan oleh kebijaksanaan Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana berkenan memilih orang biasa yang tidak terpelajar untuk memukau dan mengherankan para ahli kitab dan kaum terpelajar Yahudi. Yang wajar adalah kaum terpelajar dan cerdik, pandai, seharusnya lebih memahami apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu dan menjadi percaya. Mereka dapat memeriksa kitab suci dan menemukan bahwa semua yang terjadi dengan Yesus mengenai sengsara, wafat, dan kebangkitannya sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak Perjanjian Lama. Mereka mengetahui isi kitab suci dengan sangat baik, namun mereka tidak mau percaya. Sedangkan kepada Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar itu, dianugerahkan iman dan keberanian untuk mewartakan kebangkitan Yesus oleh Allah. Saudara terkasih, kita semua sekarang ini adalah saksi kebangkitan Kristus bagi sesama manusia pada zaman modern ini. Kita mungkin adalah orang-orang sederhana dan tidak terpelajar. Namun iman kita telah memberikan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang keselamatan Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus. Seperti Petrus dan Yohanes, kita juga diminta untuk memberi kesaksian tentang iman Kristiani kita dalam hidup kita setiap hari. Mungkin kita tidak mengalami banyak kesulitan dan tantangan seperti para rasul itu. Atau kita yang tinggal di tempat tertentu di mana umat Kristiani mendapatkan kesulitan dan tantangan dari lingkungan sekitar, maka kita dituntut untuk tidak menyerah dan tetap setia dengan iman kita. Dalam Injil Markus juga diceritakan dengan terus terang
bahwa beberapa orang yang mendengarkan berita kebangkitan Yesus tidak percaya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dan selanjutnya, dalam ayat 13 juga dikatakan, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan diulangi lagi sampai 3 kali pada ayat ke-14, yaitu ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Saudara-saudariku terkasih, Allah Bapa yang Maha Pengasih tidak mau menyerahkan kepada ketidakpercayaan manusia. Ia memilih orang biasa yang tidak terpelajar untuk menjadi saksi kebangkitan putranya. Dan kesaksian orang-orang biasa dan sederhana itu justru menampakkan ketulusan, kejujuran, kemurnian hati, tanpa pamrih dan kerendahan hati. Kesaksian semacam itu justru menampakkan kuasa Allah yang tidak bisa dibantah oleh orang cerdik dan pandai. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Semoga demikian. Amin.